Anda kembali bersama kami pemirsa masih membahas mengenai kampung keluarga berkualitas ya. Seperti yang kita ketahui BKKBN ini sangat familiar dengan keluarga berencana. Tapi bertransformasi akhirnya menjadi kampung keluarga berkualitas sesuai dengan sasarannya untuk generasi milenial dan juga zilenial. Begitu mengikuti perkembangan zaman dan juga mungkin mengikuti apa sebetulnya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kita masih bersama dengan kedua narasumber kita yang tersambung melalui sambungan virtual. Yang pertama adalah Ibu Intan Fauzi SHLNM, beliau adalah anggota DPR RI, dan juga Bapak Agung Rusmanto SEMAP. Oke, nah kita akan ke Bu Intan lagi. Ibu tadi sudah membahas mengenai 3 fungsi keluarga, mulai dari fungsi agama, fungsi sosial budaya, dan juga fungsi cinta dan kasih sayang. Ada berapa lagi nih? 5 lagi berarti Bu ya? 5 fungsi keluarga yang juga harus dipahami. Apa saja Bu Intan? Silakan. Ya, jadi kita menyambung. Fungsi keempat adalah fungsi perlindungan, di mana keluarga itu harus menjadi tempat pertama dan utama dalam memberikan perlindungan. Karena jangan sampai anak-anak kita, ini kan sekarang teknologi makin maju, mencari dari luar yang belum tentu benar. Sehingga kembali lagi keluarga ini adalah tempat mengadu, tempat bernaung bagi anak dan keluarga. Kemudian yang kelima adalah fungsi reproduksi. Ini sangat penting. Oleh karena itu kenapa di BKKBN sangat banyak sekali program-program terkait kesehatan dan informasi reproduksi. Yeah. Karena keluarga merupakan tempat untuk memperkenalkan dan menanamkan fungsi reproduksi yang sehat dan terencana. Jadi intinya adalah keluarga berencana menghasilkan keluarga yang berkualitas. Kita berharap tentu generasi penerus nanti adalah keluarga yang baik dan berkualitas. Kemudian yang keenam, ini adalah fungsi sosialisasi dan pendidikan. Tentu setiap manusia butuh sosialisasi. Oleh karena itu 2 tahun ini dibatasi, tentu kan terasa sekali bahwa interaksi itu akan sangat sulit. Dan pendidikan juga penting, mendidik anak mulai dari bukan hanya saat kelahiran, dari mulai 1000 hari pertama kehidupan. Artinya dari 9 bulan janin ada di kandungan ibu, itu sudah mulai pendidikan itu ditanamkan. Sehingga keluarga berperan penting dalam upaya pembentukan kepribadian yang baik. Lalu yang ketujuh adalah fungsi ekonomi. Nah, ini adalah tempat untuk membina, menanamkan nilai-nilai ekonomi yang berada di keluarga. Artinya keluarga itu kenapa juga harus misalnya usia 21-25 bahwa sudah siap untuk berkeluarga secara ekonomi, sudah kemudian juga ini ujungnya adalah bagaimana mewujudkan keluarga yang sejahtera. Yang terakhir adalah fungsi lingkungan. Nah, fungsi lingkungan ini sebagai pendorong kesadaran pentingnya lingkungan yang bersih, sehat, dan aman. Karena antara lain misalnya kita bicara mengenai stunting. Ini bukan hanya masalah kesehatan atau faktor gizi, tapi juga lingkungan bersih, sanitasi, kemudian pencahayaan dan sebagainya. Ini sangat penting juga untuk pertumbuhan si anak. Oke, baik. Ini itu tema Sayu. Jadi 8 fungsi keluarga ini mulai dari fungsi agama sampai dengan tadi reproduksi, cinta dan kasih sayang sampai dengan lingkungan. Artinya siapapun itu yang akan berkeluarga, mereka ini harus memahami bahwa adalah 8 fungsi keluarga yang harus kita lakukan begitu agar kita bisa betul-betul menjadi keluarga yang berkualitas itu tadi ya Bu ya. Oke, apakah Pak Agung sudah tersambung? Oke, baik. Pak Agung Rusmanto selaku Subkoordinator Analisa Dampak Kependudukan Perwakilan BKKBN Jawa Barat sudah tersambung kembali melalui sambungan virtual. Pak Agung, mungkin saya ingin lanjutkan pertanyaan kepada Pak Agung terkait dengan kampung keluarga berkualitas ini. Seperti wadah atau kelompok pemberdayaan masyarakat pada umumnya. Nah, apakah kampung keluarga berkualitas ini memiliki ketentuan khusus, struktur, dan juga kriteria klasifikasi dalam sistem pengelolaannya? Silakan Bapak. Boleh dibantu untuk di-unmute? Ya, sudah baik. Pasti ya dalam setiap pengelolaan kampung keluarga berkualitas ini pasti ada kepengurusan ya, dari kepengurusan inti dan seksi-seksi. Pengurusan inti itu terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara, dan dibantu oleh 8 seksi yang tadi mengimplementasikan 8 fungsi keluarga melalui kegiatan. Nah, jadi ada yang pertama dari seksi agama, ini lebih kepada kegiatan-kegiatan yang sifatnya keagamaan, seperti kegiatan maghrib mengaji,
remaja mengaji, misalnya seperti itu, atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengajak masyarakat untuk lebih mendekatkan diri kepada agamanya. Yang kedua ada seksi sosial budaya. Nah, seksi sosial budaya ini lebih kepada kegiatan-kegiatan untuk pengelolaan potensi lingkungan di wilayah Kampung KB. Nah, nantinya kita harapkan ke depannya ini ada kampung KB yang mempunyai ciri-ciri tersendiri seperti kampung KB wisata atau kampung KB kuliner, misalnya seperti itu. Nah, yang ketiga ada seksi cinta dan kasih sayang. Ini kepada kegiatan-kegiatan yang sifatnya membina kelompok-kelompok tribina ya, yang ada di kita seperti kelompok bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia, atau pembinaan terhadap remaja itu sendiri melalui kegiatan PIKR atau Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Nah, yang berikutnya ada seksi perlindungan. Nah, kalau seksi perlindungan ini lebih kepada penyuluhan terkait perlindungan anak dan perempuan tentang bahaya-bahaya trafficking atau KDRT. Nah, yang berikutnya ada seksi reproduksi. Nah, kalau untuk seksi reproduksi ini lebih pada kegiatan untuk pelayanan-pelayanan KB terhadap pasangan usia subur dan kepada remaja tentang kesehatan reproduksi ya, lebih kepada itu. Nah, ada juga seksi sosial dan pendidikan. Ini kepada untuk meningkatkan keterampilan dan skill masyarakat melalui pelatihan-pelatihan yang diberikan sehingga nantinya masyarakat bisa memperoleh ilmu atau kemampuan yang bisa meningkatkan pendapatan yang mereka miliki nantinya. Yang berikutnya ada seksi ekonomi. Ini kepada kelompok-kelompok yang kita miliki juga, UPPKA, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor. Nah, kita harapkan nanti dengan kelompok-kelompok ini, ibu-ibu yang ada di kampung keluarga berkualitas bisa berpartisipasi dalam membuat produk-produk lokal yang nantinya bisa dijual dan bisa menghasilkan pendapatan juga bagi keluarganya. Nah, berikut ada seksi pelestarian lingkungan. Nah, ini lebih kepada pelestarian lingkungan dengan mengelola lingkungan supaya menjadi bersih dan enak ya untuk dilihat gitu. Nah, untuk klasifikasinya sendiri, kampung keluarga berkualitas ini ada 4 klasifikasi. Ini terdiri dari klasifikasi dasar. Nah, kelompok-kelompok ini lebih kepada kampung KB yang baru-baru terbentuk nih, karena dalam kepengurusannya pun rata-rata masih belum lengkap. Nah, sehingga dalam pengelolaannya belum berjalan secara efektif. Nah, setelah berkembang ke tahap selanjutnya, ini ada tahap-tahapan berkembang. Nah, tahapan berkembang ini sudah berjalan sesuai harapan, namun belum on the track. Nah, sehingga belum memperoleh kontribusi terhadap pencapaian program. Selanjutnya ada tahapan mandiri. Kalau tahapan mandiri ini sudah memiliki kontribusi terhadap pencapaian, tetapi pengelolaannya masih belum efektif. Artinya masih dikelola oleh mandiri, masyarakat itu sendiri. Dan yang terakhir ini adalah klasifikasi paripurna. Klasifikasi paripurna ini pengelolaannya sudah dikelola secara efektif dan tepat sasaran, serta memiliki kontribusi terhadap pencapaian. Artinya kampung KB yang paripurna ini sudah banyak diintervensi oleh banyak pihak. Gitu. Ada dari swasta, ada dari dinas-dinas, gitu kan, sehingga kampung KB ini bisa melakukan aktivitasnya tanpa melalui dorongan dari kita sendiri. Oke, baik. Kemudian kalau kita bicara mengenai tadi apa ya, fungsi-fungsi yang ada, bahkan sampai ke isu lingkungan juga diperhatikan di sini begitu. Artinya memang kalau kita bicara mengenai suatu keluarga yang berkualitas itu berbagai aspek di dalamnya betul-betul harus diterapkan. Dan apa sebetulnya output utama Pak dari keberadaan kampung keluarga berkualitas ini, Pak Agung? Ya, Pak Agung? Ya. Ya, apa output utama Pak dari keberadaan kampung keluarga berkualitas kita melakukan ini? pendekatan 8 fungsi. Betul. Ya. Ya. Ya, kalau kita sih harapannya dengan adanya kampung keluarga berkualitas ini, kualitas masyarakat bisa lebih meningkat lagi. Ya, melalui pembinaan dan pemberdayaan nanti mempunyai daya ungkit terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga mereka dan masyarakat di lingkungan mereka sendiri. Nah, jadi nanti ke depannya kita harapkan banyak inovasi dan kreativitas yang dihasilkan dari kampung keluarga berkualitas ini. Nah, dengan pengembangan usaha-usaha yang mereka lakukan, nantinya mendapat banyak dukungan dari berbagai macam pihak, dan nanti masyarakat itu sendiri juga mempunyai nilai lebih dalam pengelolaan kampung keluarga berkualitas ini.
Oke. Kemudian apa Pak Nah, output utama dari keberadaan kampung keluarga berkualitas ini Pak? iya, eee, output utamanya sih untuk meningkatkan kualitas masyarakat pasti, sama seperti tujuannya. Jadi kita harapkan dengan adanya kampung berkualitas ini, kehidupan masyarakat akan lebih meningkat lagi, kehidupan mereka, kesejahteraannya akan lebih baik lagi ke depannya. Dan dengan adanya kampung keluarga berkualitas ini, kita harapkan adanya inovasi-inovasi yang bisa dikembangkan melalui potensi lokal yang mereka miliki. Nah, dengan inovasi yang mereka kembangkan, dengan produk-produk yang mereka hasilkan nantinya melalui produk yang mereka nanti bisa tawarkan kepada masyarakat, aktivitas ekonominya bisa berjalan. Nah, sehingga dari situ ekonomi masyarakat secara tidak langsung juga akan lebih baik lagi ke depan. Oke, baik. Nah, kita masih akan terus membahas mengenai kampung keluarga berkualitas ini karena semakin menarik dengan output atau tujuan yang diharapkan. Ini tampaknya adalah sekali lagi untuk dapat meningkatkan kualitas dari masyarakat dan juga melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki daya saing atau daya ungkit yang tinggi begitu. Jadi bisa bersaing bukan hanya dengan bangsa sendiri tapi juga mungkin dengan bahasa internasional begitu ya, sehingga menjadi keluarga yang sangat berkualitas ke depannya. Kita masih akan terus membahas mengenai kampung keluarga berkualitas usai tayangan yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Dr. Hasto selaku Kepala BKKBN Republik Indonesia. Saya mengucapkan selamat kepada perwakilan BKKBN untuk Jawa Barat yang telah mencapai predikat zona integritas wilayah bebas korupsi di tahun 2020. Dan saya mengapresiasi serta saya mendukung penuh upaya perubahan dan juga inovasi yang dilakukan oleh Jawa Barat dalam rangka pembangunan zona integritas menuju wilayah yang bersih, bebas korupsi, dan jangan lupa melayani. Ini penting. Terus semangat dan ingat Jabar juara lahir batin. Dan juga jangan lupa hidup berencana itu keren. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.